Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bangkang Channel akan berbagi alur cerita film dari Gold yang keluar di tahun 2022. Film ini bercerita mengenai seorang pemuda yang memutuskan untuk pergi ke daerah lain untuk mencari pekerjaan dan merubah nasibnya. Namun dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, ia tak sengaja menemukan sebuah bongkahan emas dan berniat untuk mendapatkan bongkahan emas tersebut meski dengan segala cara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe ya. Nah, kita mulai saja alur cerita filmnya. Film ini bercerita mengenai seorang pemuda, sebut saja Ucok, yang memutuskan untuk pergi keluar kota untuk merubah nasibnya karena mendapatkan tawaran melalui selebaran pekerjaan. Dari awal dia tiba saja di tempat tersebut sudah cukup aneh ketika bertemu penjaga restoran yang tidak mau bicara dan hanya diam saja meski ditanya. Setelah beberapa saat menunggu, datanglah supir yang telah membuat perjanjian dengannya untuk mengantarkan ke tempat kerjanya. Dimulailah perjalanan mereka. Tempat yang ia datangi itu adalah gurun pasir yang sangat luas sehingga perjalanan yang dilakukan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai ke tempat tujuan. Mereka pun harus pintar-pintar dalam mengelola bekal yang mereka bawa selama perjalanan. Hal aneh lainnya pun adalah di mana supir yang membawa ia ke tempat kerja sombongnya luar biasa. Sombong amat. Dan ketika ban mobil mereka bocor, justru si Ucok lah yang memperbaiki ban tersebut, bukannya si supir pemilik kendaraannya sendiri. Setelah memperbaiki ban mobil mereka yang bocor, akhirnya mereka pun memutuskan melanjutkan perjalanan. Karena hari sudah cukup gelap, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan menginap semalam. Karena hanya ada mereka berdua, akhirnya malam itu pun mereka berbincang-bincang cukup panjang mengenai alasan Ucok datang ke tempat tersebut dan saling mengenal satu sama lain. Esok harinya mereka melanjutkan perjalanan di mana Ucok lah yang membawa mobil karena kasihan dengan supir tersebut. Supir tersebut sudah mengingatkan Ucok agar jangan memasang AC terlalu kencang karena bisa merusak mesin kendaraan mereka. Namun Ucok yang merasa kepanasan karena itu adalah daerah gurun pasir tetap melanggar apa yang diperintahkan oleh supir tersebut. Akhirnya mobil mereka pun rusak dan harus diperbaiki kembali. Saat mobil mereka sedang diperbaiki, Ucok pun pergi cukup jauh untuk buang air kecil. Nah, dalam perjalanan kembali ke mobil, ia menemukan sebuah bongkahan batu yang berkilau seperti emas. Ia pun memanggil supir tersebut. Mereka pun lalu mencoba membakar batu tersebut untuk membuktikan apakah itu emas atau hanya batu biasa. Dan benar saja itu adalah sebuah bongkahan emas. Mereka pun memutuskan untuk menggali bongkahan emas tersebut dan mengira bisa mengeluarkannya. Namun tentu saja itu bukan hal yang mudah karena bongkahan emas tersebut cukup besar dan tertanam cukup dalam di dalam tanah. Mereka pun memutuskan untuk menarik bongkahan emas tersebut menggunakan mobil. Namun tetap saja bongkahan emas tersebut tidak bergeming, meskipun mereka mengulanginya beberapa kali. Tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjadi orang kaya mendadak, mereka pun memutuskan menggali kembali bongkahan emas tersebut. Namun, hari semakin gelap. Mereka pun memutuskan kembali lagi menginap di sekitar bongkahan emas tersebut karena takut orang akan mencurinya. Mereka pun menghabiskan malam tersebut dengan sangat ceria karena mengira
akan segera menjadi orang kaya setelah bongkahan emas tersebut dapat dikeluarkan. Setelah malam itu berdiskusi cukup panjang, mereka memutuskan untuk menjemput eskavator di daerah terdekat dari lokasi bongkahan emas tersebut. Pergilah si supir untuk menjemput eskavator dan meninggalkan Ucok sendirian demi menjaga bongkahan emas agar tidak dicuri orang lain. Ucok pun hanya memiliki bekal dari sisa bekal perjalanan mereka menuju ke tempat kerja Ucok. Itulah yang ia gunakan untuk bertahan sambil menunggu si supir datang membawa eskavator. Hari pertama pun berlalu dengan Ucok yang sendirian menjaga bongkahan emas berharga mereka. Di hari kedua, Ucok memulai harinya dengan memeriksa walkie-talkie dan berharap si supir memberi kabar terbaru mengenai eskavator. Namun nihil yang didapat. Ucok pun memutuskan berkeliling untuk mencari bahan-bahan yang bisa dijadikan sebagai pasokan selama ia bertahan menunggu si supir. Ucok menemukan sebuah bangkai pesawat dan menggunakan pesawat tersebut sebagai tempat berlindung karena panasnya gurun pasir. Namun seiring berjalannya waktu karena cuaca yang panas, kulit Ucok pun sudah mulai terkelupas akibat radiasi matahari. Hari-hari pun terus berlanjut tanpa ada kabar dari si supir yang menjemput eskavator. Ucok pun mulai khawatir mengenai perbekalannya yang semakin menipis dan mulai sering melamun ketika sedang duduk. Suatu hari ketika Ucok sedang duduk termenung, ia memutuskan untuk menghancurkan sendiri bongkahan emas tersebut dan mengambil sedikit saja. Dan ia pun berhasil. Betapa senangnya hati Ucok mendapatkan emas walau hanya sekecil itu. Namun ketika ia ingin pergi dari tempat tersebut, ia mendapat walkie-talkie dari supir yang menjemput eskavator dan melarangnya untuk pergi karena ia sudah dalam perjalanan menuju ke tempat Ucok. Tergoda bisa mendapatkan emas yang lebih besar dan lebih kaya lagi, Ucok pun memutuskan untuk bertahan kembali. Namun esoknya si supir tidak jadi datang dan Ucok pun tetap sendiri menunggu kedatangan si supir tersebut. Suatu hari Ucok melihat seorang pengais barang-barang bekas yang menuju ke arahnya. Ia pun bersembunyi di dalam pesawat. Namun si pengais barang tersebut mengetahui Ucok yang bersembunyi dan mengajaknya mengobrol. Si pengais rezeki ini merasa aneh melihat Ucok hanya sendirian di suatu tempat antah berantah di gurun pasir yang begitu panas. Ucok pun langsung sinis terhadap pengais barang tersebut karena mengira ia berniat untuk mengambil bongkahan emas kecil yang berhasil ia ambil. Ketika pengais rezeki pergi, ia menuju ke arah bongkahan emas yang ditemukan oleh Ucok. Karena itu, Ucok pun merasa takut dan mengikuti wanita tersebut. Dan benar saja, pengais barang tersebut menemukan kemah milik Ucok dan juga bongkahan emas yang ditemukan oleh Ucok. Wanita tersebut pun menasihati Ucok agar jangan terlalu serakah dan jangan mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Ucok yang marah akhirnya memukul wanita tersebut menggunakan sekop, di mana akhirnya wanita tersebut meninggal karena pukulan Ucok tepat ke kepala wanita tersebut. Ucok pun memutuskan untuk mengubur mayat wanita tersebut agar tidak diketahui orang. Namun karena terlalu dangkal, anjing gurun pun mendatangi makam tersebut dan berniat untuk memakan mayatnya. Ucok pun lalu mengusir anjing-anjing tersebut dan memutuskan untuk
membawa mayat tersebut cukup jauh lalu membakarnya agar tidak ada lagi bukti tersisa. Esok harinya, Ucok melihat sebuah truk yang kebetulan lewat dari tempat Ucok berada. Namun bukannya meminta tolong, Ucok malah bersembunyi karena takut mereka akan merebut bongkahan emas yang ia temukan. Siang harinya ketika Ucok sedang mengumpulkan kayu bakar, tiba-tiba badai pasir pun datang dan membuat Ucok harus bersembunyi di dalam kemahnya. Namun kemahnya tidak cukup kuat dan akhirnya menyapu Ucok beserta kemah-kemah yang telah ia bangun. Ketika tersadar, Ucok terkejut karena sebuah kayu menancap di bagian perutnya. Karena Ucok tidak tahan dengan sakitnya kayu yang tertancap di perutnya, akhirnya Ucok pun pingsan beberapa saat. Setelah tersadar dari pingsannya, Ucok pun memutuskan untuk mencabut kayu tersebut, lalu membakar bagian yang terluka agar tidak terjadi pendarahan lebih lanjut. Jangan-jangan dulu waktu kuliah Ucok ini jurusan medis. Namun karena terlalu dehidrasi berat dan kehilangan banyak darah, Ucok pun kembali pingsan. Nah, ketika ia akan sadar, samar-samar ia melihat seorang wanita yang mirip dengan wanita yang telah ia bunuh. Namun anehnya, di situ di setengah sadarnya ia melihat wanita tersebut memberikannya minum. Namun ketika kembali membukakan matanya, ia melihat hantu dari wanita yang telah ia bunuh. Beberapa saat kemudian, walkie-talkie-nya kembali berbunyi. Lalu si supir yang berniat mengantarkan ia ke tempat kerja pun mengabari bahwa ia sudah mendekat. Jadi ketika wanita yang telah menolongnya tersebut datang dan berniat untuk membawanya ke daerah terdekat agar ia bisa diobati dan kembali sembuh, ia pun menolak karena berpikir wanita tersebut hanya mengincar bongkahan emasnya. Wanita tersebut pun pergi meninggalkan Ucok sendiri. Karena Ucok yang sudah bau busuk karena beberapa hari tidak mandi dan juga dehidrasi berat, maka anjing-anjing gurun pun mendekati Ucok lalu berusaha untuk memangsanya. Ucok yang hanya seorang diri akhirnya tidak sanggup untuk melawan gerombolan anjing gurun tersebut. Akhirnya Ucok pun menjadi mangsa bagi anjing-anjing gurun yang ada di situ. Namun ternyata selama ini si supir telah mengamati Ucok dari jauh dan menunggu kapan Ucok akan tewas karena kehabisan pasokan makanan dan air. Akhirnya setelah memastikan Ucok tewas dimangsa oleh anjing gurun, si supir ini pun turun dan menuju ke bongkahan emas dengan merasa senang hati karena mengira akan memiliki bongkahan emas itu sendiri. Ketika ia mengambil sekop dan keluar dari mobil, tiba-tiba sebuah anak panah menancap di dadanya. Siapakah kira-kira yang menembakkan anak panah ini? Mungkin saja terkena ulti dari Moskov atau juga skill 1 dari Wan. Demikianlah akhir dari perjalanan hidupnya si Ucok. Itu dia alur cerita film dari Gold. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa lain kali. Assalamualaikum.